Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Azahra dengan NPM 222905162. Saya mahasiswa jurusan farmasi dari Universitas Junjadin Medan. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang aspek manajemen mutu dalam cara distribusi obat yang baik atau CDOB. Definisi CDOB. CDOB adalah cara mendistribusi atau penyaluran obat atau bahan obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi atau penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Tujuan CDOB. Tujuannya adalah untuk memastikan obat yang didistribusikan tetap dalam kondisi baik, tidak rusak, dan aman. Aspek-aspek CDOB terbagi menjadi 12 aspek. Yang pertama, manajemen mutu. Yang kedua, organisasi, manajemen, dan personalia. Yang ketiga, bangunan peralatan. Yang keempat, operasional. Yang kelima, inspeksi diri. Keenam, keluhan, produk kembalian, diduga palsu, dan penarikan kembali. Ketujuh, transportasi. Ke-8, fasilitas distribusi berdasarkan kontrak. 9, dokumentasi. 10, ketentuan khusus bahan obat. Ke-11, ketentuan khusus produk rantai dingin. Dan yang ke-12, ketentuan khusus narkotika, psikotropika, dan prekursor. Apa itu manajemen mutu? Manajemen mutu adalah pengelolaan dari setiap proses distribusi yang bertujuan untuk menjamin mutu produk dapat dipertahankan hingga sampai ke fasilitas kesehatan dan konsumen. Poin-poin manajemen mutu dalam PBF. Yang pertama, sistem mutu. Yang kedua, pengendalian atau pemantauan mutu. Yang ketiga, manajemen risiko mutu. Sistem manajemen mutu dalam CDOB. Yang pertama, penerapan SOP, Standar Operating Procedure, dalam setiap tahap distribusi. Yang kedua, pelatihan SDM, sumber daya manusia, terkait penanganan dan distribusi obat. Yang ketiga, audit dan inspeksi berkala, untuk memastikan kepatuhan terhadap standar CDOB. Yang keempat, dokumentasi dan pencatatan yang akurat untuk memastikan ketertelusuran obat. Pengendalian atau pemantauan mutu, yaitu pengendalian penyimpanan seperti memastikan obat disimpan pada kondisi yang sesuai dengan persyaratan termasuk suhu, kelembapan, dan pencahayaan. Pengendalian transportasi, seperti menggunakan sarana transportasi yang memenuhi standar untuk menjaga mutu obat selama pengiriman. Pengendalian obat kadaluarsa dan rusak, seperti prosedur untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan memusnahkan obat yang tidak layak edar sesuai dengan regulasi. Manajemen risiko mutu dalam distribusi obat meliputi identifikasi risiko, seperti kerusakan akibat penyimpanan atau transportasi yang tidak sesuai, pemalsuan obat dalam rantai distribusi, obat kadaluarsa yang tidak terpantau, strategi pencegahan dan mitigasi, seperti audit berkala dan inspeksi mendadak, sistem pelacakan digital, pelaporan dan penelusuran produk yang bermasalah. Ada 7 prinsip manajemen mutu, yaitu pertama, customer focus, mengutamakan dan berusaha melampaui harapan pelanggan. Kedua, leadership, artinya pemimpin memastikan kesatuan tujuan dan memperlibatkan semua organisasi. Ketiga, engagement of people, yaitu keterlibatan dan pemberdayaan orang-orang yang kompeten di semua tingkatan. Keempat, proses approach, bahwa aktivitas organisasi dapat dimengerti dan prosesnya saling terkait. Kelima, improvement, selalu berorientasi kepada perbaikan secara berkelanjutan. Keenam, evidence-based, bahwa setiap pengambilan keputusan didasarkan analisis maupun evaluasi data serta informasi yang akurat. Ketujuh, relationship management, memastikan bahwa organisasi mengelola hubungan baik dengan para pihak yang berkepentingan termasuk pemasoknya. Selanjutnya, tahapan manajemen mutu. Ada 3 tahapan manajemen mutu. Yang pertama, tahap perencanaan, yaitu meliputi langkah-langkah berupa menetapkan tujuan, mengidentifikasi hal-hal yang diharapkan, informasi standar mutu yang relevan, serta mengidentifikasikan tindakan dan upaya untuk atasi kesenjangan. Yang kedua, tahap pelaksanaan,
dengan langkah berubah, menyusun rencana tindak, dan mengimplementasikan rencana. Dan yang terakhir adalah tahap penilaian. Yang dilakukan pada tahap ketiga ini adalah melakukan penilaian internal untuk melihat keterlaksanaan dan kesesuaian dengan persyaratan standar yang dijadikan pedoman, serta melakukan perbaikan yang diperlukan. Peran regulasi dalam manajemen mutu dan keamanan obat. BPOM dan Kementerian Kesehatan sebagai pengawas utama CDOB di Indonesia. Standar internasional seperti WHO Good Distribution Practice atau GDP. Sanksi terhadap pelanggaran CDOB seperti denda, pencabutan izin, dan penarikan produk dari pasaran. Kesimpulannya adalah manajemen mutu berperan penting dalam menjamin keamanan dan kualitas produk, meningkatkan efisiensi operasional, mematuhi regulasi, meningkatkan kepercayaan, memudahkan proses pelacakan dan perbaikan di setiap produk atau layanan yang diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.